dengan kehidupan aku. Tapi bangkit dari keterpurukan itu gimana nih, Mam? Bener-bener bangkit itu pas SMA kelas 3, aku ingat banget. Jadi pada saat itu aku udah menerima, aku udah gak berantem sama mama papa aku lagi. Terus papa aku kan dulu juga dia itu boleh dibilang dia tuh suka ngambil uang mama gitu kan untuk ya berjudi gitu waktu itu. I'm so Walaupun sorry for it's you. okay, papa aku udah nggak ada. Ya jadi papa aku dulu tuh kayak gitu, jadi suka mukul istri, suka mukul anak. But it's okay. Itu dulu aku juga punya kayak ya sedikit Trauma. trauma. Iya. Trauma. Ya. Ya, tapi dari yang SMA 3 itu aku belajar untuk menerima, oh mungkin aku punya karma buruk. Jadi maksudnya dulu aku pernah jadi orang jahat, jadi akhirnya aku harus terima karma buruk dari perbuatan aku yang dulu. Jadi aku harus menerima dan jangan menambah karma buruk lagi. Jadi aku belajar agama sih sana dan aku minta maaf sama kedua orang tua aku, bersujud sama kedua orang tua aku udah durhaka, maksudnya aku suka marah-marah, suka nggak mau terima dengan keadaan. Di SMA 3 itu setelah aku bisa menerima keadaan dan aku tuh mulai bekerja. Jadi aku kerja jadi guru les private di rumah, ngajarin anak-anak kecil. Walaupun waktu itu keadaan aku mau sedikit terpuruk, tapi aku berusaha untuk dapat beasiswa. Jadi aku belajar dengan sangat baik. Jadi nilai aku masih dibilang bagus. Jadi di SMA 1, 2, dan 3 itu aku sempat juara 1 berkali-kali. Dan aku jadi guru private, terus aku sempat jadi SPG. Ingat banget jadi SPG itu pas momen lebaran, SPG Oreo sama Kongguan. Aku dibayar 100.000, itu kerjanya 18 jam. Jadi mulai dari jam 10 malam sampai pagi lagi. Iya, jadi itu nenteng-nenteng Oreo di pom bensin, nawarin bus-bus pariwisata yang lewat, ayo beli Oreonya. Jadi pom bensin kan lagi ngisi bensin kan, aku buru-buru gitu, takut nanti saya dibawa sama bosnya pergi kan. Jadi kayak gitu, jualan di pom bensin, orang-orang lagi istirahat. Aku salut banget sama daya juangnya Mami Louise nih, aku bener-bener impress. Terus sekarang nih kalau misalnya kita lihat dari dulu, Mami Louise juga sempat merasakan susah-susahnya kehidupan seperti ini. Terus apa sih yang Mami yakini tuh sampai sekarang bisa sukses kayak sekarang? Aku merasa karena aku orangnya bisa menerima keadaan pertama, dan aku punya semangat juang yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi aku tuh suka menempatkan posisi orang lain itu ke posisi aku. Jadi kalau misalnya aku melihat nih, ih kok dia bisa ya umur segini bisa beli mobil sama bawa mama papanya jalan-jalan, oh dia kerjanya pinter nih, dia semangatnya bagus nih, dia kerja di kantor begini. Jadi aku mempraktekkan apa yang mereka lakukan, orang-orang sukses lakukan ke dalam diri aku. Jadi orang sukses itu butuh waktu, misalnya 1 tahun untuk sukses, oh yaudah aku mau kejar, jadi aku tambah kecepatannya. Dia kerja biasa 8 jam, aku tambah kecepatan aku kerja 12 jam nonstop gitu. Aku tambah kecepatannya biar aku bisa mencapai seperti orang itu dapatkan. Sama yang tadi di awal Mami bilang, seperti live streaming. Jadi itu aku terapkan dari aku masa susah aku sampai hari ini. Itu aku benar-benar berasa di pada saat aku SMA 3. SMA 3 itu kayak aku ada lomba, orang lain kok bisa juara 1 ya public speaking, kok dia bisa, gue nggak bisa ya. Tiap hari aku ngomong di kaca, padahal kebayang gak sih kalau anak yang suka kena bullying itu nggak pede apa. Jadi aku tuh kalau jalan tuh suka kayak gini, foto aja selalu begini. Tapi aku berubah sikap aku ngomong depan kaca, latihan 12 jam nonstop public speaking biar bagus. Dan finally aku bisa dapetin juara 1 juga berkali-kali untuk public speaking. Jadi thank you so much. Kalau menurut aku sebenarnya modalnya cuma 1 sih, semangat dan konsisten, itu aja. Walaupun sebenarnya orang sering banget ngomong semangat dan konsisten ya. Dan berani mulai aja. Itu aja sebenarnya. Iya. Nah, tadi ngomongin soal live streaming juga. Nih kalau misalnya tiap live streaming nih, Mami Louise apa sih yang disiapin? Ada yang spesial nggak sih biasa? Kalau live streaming, aku bakal siapin biasa di Mega Showcase atau di hari-hari besar. Biasa aku dealing sama brand. Dealing sama brand, keliling ke kantor, keliling ke pabrik mereka, bahkan sampai seperti ke luar negeri juga untuk mendapatkan konten yang terbaik agar follower-follower aku percaya kalau ternyata aku tuh sampai nego ke sana, nyiapin produk-produk sampai ke sana. Jadi udah pasti harga pasti udah terbaik. Dan aku nyiapin banyak brand untuk dijual kepada follower-follower aku biar hari di Mega Showcase tuh benar-benar spesial. Itu aja sih. Dan aku juga biasa nyiapin hadiah-hadiah. Kayak apa aja tuh, Mir? Aku udah kasih iPhone, aku udah kasih gadget yang Samsung, Android. Aku sempat kasih motor
waktu itu di Orange, Orange, jadi aku Iya. keseringan. Aku udah sempet ngasih kayak mobil 3 unit, dan itu real. Audiensnya. Itu real, itu ada videonya. Dulu aku juga nganggap itu kayak nggak real. Iya, iya. Tapi itu real. Jadi waktu itu aku dealing sama Orange kalau aku bakal kasih mobil, mereka kasih aku beberapa kayak aku masuk ke TV dan segala macam, harga juga spesial, subsidi juga spesial. Jadi bener-bener real kita ngasih. Motor juga udah ngasih banyak banget, iPhone juga udah ngasih banyak banget. Jadi ada video fittingnya semuanya bener-bener real. Wow. Jadi kan biasanya tiap hari nih Mami live streaming 8 jam. Ada kisah miris nggak? Misalnya suka dukanya lah selama menjalani dunia afiliator nih. Aku cuma satu yang pernah bikin aku sedih sampai nangis Bombay. Tau nggak apa? Apa-apa? TikTok Shop ditutup. Oh, yang waktu itu iya sih. Aku nangis di depan live. Aku nggak pernah nangis depan live. Aku tuh pernah sempat waktu hamil Lonel, terus kena COVID, tapi aku nggak tahu itu aku hamil. Aku nggak bisa jalan, aku nggak bisa kencing pakai kantong kencing. Kebayang nggak sih? Aku masih Iya. live dan aku masih senyum. Padahal itu gue tuh kayak udah mau mati. Tapi aku kayak, kita kan punya target ya. Iya. Dan aku tuh nggak mau creator manager aku kecewa. Aku nggak mau sampai dia nggak dapet target dia, omset dia. Jadi aku tuh mau dia bahagia gitu. Jadi aku tetap melaksanakan, emang kewajiban aku adalah live streaming. Jadi walaupun aku pakai kantong kencing nggak bisa kencing, aku nggak bisa jalan loh. Aku jalannya tuh dipegang loh. Jadi bener-bener kayak lumpuh total, kayak hampir katanya nggak tahu itu kena autoimun atau enggak. Jadi aku masih live masih ketawa. Tapi yang bikin aku sedih waktu itu Pas cuma di satu, TikTok Shop ditutup. Gila, gue udah gak bisa nahan lagi tangisan gue. Bombay banget, keluar air mataku banyak banget. Itu aku sedih banget. Abis TikTok Shop ditutup, aku tuh udah kayak orang gak punya tujuan hidup gitu loh. Berapa hari diem aja di rumah. Jadi tuh Itu aku selama paling sedih. TikTok Shop ditutup ngapain aja, Mam? Diem. Gue gak ngelah. Bosen banget gak sih pasti? Sedih banget, bukan bosen. Iya sedih sih. banget, bener aku sedih banget, kayak 2 hari, 3 hari kayak orang bego gitu loh. Iya. Kayak kehilangan arah hidup gua. Sampai segitunya loh, karena aku tuh udah menjalankan live streaming itu 4,5 tahun loh sampai hari ini, kayak itu udah kayak rutinitas aku. Terus Bukan ketika karena jualannya. tiba-tiba diambil. Iya, bukan karena jualannya, bukan karena omsetnya, bukan karena apa-apanya, tapi aku kayak kehilangan follower aku. Iya, nggak bisa interaksi Iya, juga. biasa Yang pagi. biasa kita lagi sambil jualan sambil curhat gitu kan. Aku sambil kalau sambil jualan, sharing-sharing. sambil curhat, sambil ngobrol sama mereka, keadaan mereka, walaupun mereka nggak pernah intens jawab, Iya. tapi dari ketika mereka tuh kayak aku ngerasa deket sama follower aku. Itu Aduh. aja. Aku cuma sedih itu, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nggak. Tapi pernah nggak, Mam, dapet misalnya produk yang fail gitu? Bentar. Kalau produk yang fail, pernah sih. Tapi brandnya kita nggak usah Iya, sebutin iya, nggak ya. usah sebut ya. Itu kan awal-awal kita live streaming ya. Waktu itu kita kayak terima semua all the product gitu. Ya udah, ayo kita live streaming affiliate gitu. Yang penting kita jualan dulu kan. Iya. Karena ada target GMV. Ya pernah sempat ada brand yang failed. Jadi ada skincare. Itu yang bikin muka mereka mungkin kurang oke. Aku dapat banyak komplainan. Aku sempat kayak, oh my god, ini bahaya banget kalau kayak gini. Iya. Sampai akhirnya aku balikin duit mereka. Jadi maksudnya mereka beli berapa, aku balikin, dan emang aku terbiasa melakukan hal ini. Jadi ketika ada barang reject, apa yang aku jual nggak sesuai dengan apa yang aku katakan, mereka akan komplain kan. Dan aku nggak pengen mikir mereka tuh marah atau sedih. Jadi aku biasa akan balikin duit mereka sesuai dengan apa yang aku jual. Oke. Dan gara-gara itu aku jadi lebih kayak memfilter produk-produk yang aku jual. Jadi aku nggak sembarang terima lagi, apalagi kalau skincare. Kalau skincare, nah kalau misalnya skincare gitu, itu biasanya dicobain dulu. Misalnya kan kalau ada beberapa beauty content creator gitu kan, biasa dicoba dulu nih. Misalnya sebulan gue mau pakai dulu, setelah sebulan baru kita akan ngeliat nih bagaimana hasilnya di muka aku gitu. Itu Mami gitu juga nggak? Kalau aku pribadi pas awal-awal, bener-bener awal-awal banget, itu nggak bisa kayak pakai dulu, terus baru nanti seminggu Iya, lagi baru iya. jualan. Kelamaan. Iya, karena live streaming itu kayak ngebut kan. Cepet, Ngebut face-face ya. cepet, mereka maunya cepet gitu, lagi momennya harus cepet. Iya. Tapi sekarang aku udah memfilter, biasanya brand-brand bakal kirim produk dulu, dan itu nggak seminggu, itu bisa 2 minggu, 3 minggu. Baru, baru kita beneran jualan. Baru kita beneran jualan. Iya, kita cek dulu, try dulu gitu. Kalau awal-awal aku jujur kata ngomongnya itu enggak. Karena bener-bener kayak berlomba waktu itu sebenarnya. Oke, Biar buru-buru, karena kejar target dari creator manager aku juga sebenarnya.
Oke, nah mungkin kita kan sebagai masyarakat awam yang mau mulai juga nih, aku juga kadang kan kalau misalnya ngeliat afiliator kayak tertarik atau kayak menarik juga gitu cuan-cuan yang didapat dari situ. Iya, cuma kan di rumah aja bisa cuan iya, ya. bener. Tapi kan kita harus konsisten ya kalau misalnya buat ngonten gitu. Gimana sih kiat-kiatnya nih, Mam? Oke, awal-awal mungkin agak susah. Iya. Pasti jawaban aku cuma satu lagi, komitmen dan konsisten. Tapi kalau misalnya sesuatu perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan berulang itu akan menjadi kebiasaan. Jadi ini udah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya awal-awal konten ngerasa susah, ya itu it's okay, nggak masalah. Tapi lama-kelamaan dibiasain gitu, kayak udah targeting ke diri sendiri. Kalau aku nih ya, bangun tidur di depan aku tuh ada kertas tulisannya tujuan aku mau beli mobil, aku mau beli rumah, aku mau bawa mamaku ke Jepang, papaku ke Jepang, terus aku mau beli ini beli itu. Jadi manifesting dari situ. Iya, bangun tidur aku udah tahu tujuan hidup aku apa. Nah, sama kayak konten. Udah tulis hari ini harus bikin konten berapa, kontennya apa segala macam. Ditulis saya di depan tempat tidur, pas bangun lihat. Jadi kayak kita udah, oh ya udah deh, gua hari ini bikin deh. Ya we set the goal di situ. Goalnya udah ada. Terus kita lakuin berulang tiap hari, itu akan jadi kebiasaan. Kayak aku sekarang, kayak satu hari bisa bikin 30 konten aja, itu gampang banget. Oke. Nah, kalau sekarang pencapaian apa lagi sih Mami Louise yang mau diraih lagi nih? Pencapaian aku tuh sebenarnya sampai detik ini aku sering banget ngeliat TikTok di China. Oke. Itu inspirasi aku. Kapan ya aku bisa kayak mereka? Mereka tuh ya kalau bikin mega showcase, mereka sampai sewa ballroom. Wow. Serius ballroom. Dan dipasang LED gede banget, di dekor bener-bener super duper megah banget. Dan mereka tuh bisa kasih iPhone sampai 1000 unit. Dan mereka bisa kasih kayak tas LV, tas barang-barang mahal, itu tuh bener-bener ratusan unit. Dan mereka bisa kerjasama dengan brand-brand yang super duper besar. Jadi aku tuh kayak, maka mereka banyak diterbangin ke Arab, ke Dubai, ke Korea gitu. Kalau aku sempet diterbangin ke China, Korea, sama Paris. Cuma belum seintens mereka yang bisa sampai dibawa kemana-mana dan bawa brand-brand besar dan bisa dapat omsetnya, tebak berapa? Berapa? 1 triliun satu hari. Itu gila kan? Wow. Dan itu biasa buat mereka. Wow. Jadi itu pencapaian yang aku merasa aku bisa nggak sih kayak gitu. Kalau suami aku bilang nggak bisa. Karena kalau di China populasinya tuh bener-bener gede banget. Ya udah, kalau nggak bisa aku mikir setengahnya bisa nggak sih di Indonesia? Bisa. Ya itu aja. Pasti bisa sih. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang aku tuh penasaran. Aku suka men-challenge diri aku. Nah, Mami kan kemarin juga baru dapat penghargaan nih, Women's Inspiration Awards 2025 kepada Louise Scarlett. Nih, gimana nih Mam perasaannya mendapatkan penghargaan ini kemarin? Ya ampun, jujur ya aku tuh kaget banget loh dikasih ini. Ini kayak penghargaan terbagus di hidup aku. Rasanya ini kayak aku nggak pernah bermimpi bisa dapat penghargaan dari iNews. Tiba-tiba dihubungin. Ya jujur aku nangis sih berkali-kali. Kayak happy banget. So happy. So happy karena ternyata aku tuh ibu-ibu 5 anak yang berdaster. Aku bisa menginspirasi para wanita dan bapak-bapak Indonesia ini. Jadi kayak aku kayak nggak nyangka sih sampai hari ini. Tapi ada nggak misalnya tokoh atau orang yang menginspirasi Mami Louise sampai di titik yang sekarang ini? Ada. Siapa teman? Aku suka Cinta Laura sama Maudy. Maudy Ayunda. Iya, aku suka mereka tuh bisa membawa nama baik Indonesia sampai ke luar negeri. Kayak salah satunya Cinta juga keren banget. Jadi aku terinspirasi dari dia sih. Oke. Aku pengen banget suatu saat aku juga bisa seperti dia. Jadi nggak cuma di Indonesia doang, tapi aku bisa membawa nama harum Indonesia kita itu sampai ke luar negeri. Punya impact sangat luas. Benar. Gitu ya. Tapi aku mendengar kisah-kisahnya Mami Louise dari kecil, terus kita bangkit dari keterpurukan itu seperti apa, itu benar-benar sangat inspiratif. Aku juga salut banget. Mami Louise tuh benar-benar apa ya, semangat daya juangnya itu sangat tinggi gitu. Nah, mungkin terakhir, what's next from Mami Louise? Mungkin 5 tahun ke depan, goalnya seperti apa? 5 tahun ke depan, goalnya aku, semoga aku bisa bawa anak aku jalan-jalan. Kemana, Mam? Ke Korea, ke Jepang, anywhere. Anywhere in this world. Anywhere. Dia selalu bilang,
teman-temannya suka dibawa jalan-jalan ke luar negeri, mereka enggak. Kebayang nggak sih, anak aku 7 tahun sampai hari ini cuma pernah pergi sama aku ke Shanghai dan nggak pernah jalan-jalan ke tempat lain. Jadi aku quotes-nya, aku pengen jadi istri yang lebih baik, aku pengen jadi ibu dari 5 anak aku lebih baik, dan aku penasaran sebenarnya apakah aku bisa menciptakan brand lokal Indonesia, aku bawa sampai ke luar negeri, go to international. Amin. Itu aja. Tapi sekarang kan juga udah ada brand-brandnya Mami Louis nih, ini apaan aja sih, Mam? Aku ada brand skincare Louis Choice, terus aku juga ada brand kayak fiber, kolagen di Louis Choice, itu nama-nama anak aku loh bedanya. Iya. Sama skincare anak itu L'Oreal Choice, dan softline itu Louis X Walk-in. Oke, ini Mami Louis sangat inspiratif kisah-kisah hidupnya. Mungkin terakhir Mami Louis ada yang ingin disampaikan nggak ke audiens kita hari ini? Mungkin semangat-semangatnya untuk bisa konsisten ngonten atau bagaimana nih dalam menjalani segala keterpurukan dalam hidup gitu dengan semangat juang yang Mami Louis miliki. Oke, buat para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, aku cuma pengen berpesan, nggak ada sesuatu yang impossible. Beneran, siapa yang pernah nyangka aku 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu yang masih tinggal di rumah susun, tidurnya di alas kasur, tidurnya di alas kardus, dan jualan mie, bakmi, keliling-keliling jual kue, nggak nyangka bisa di titik hari ini sekarang. Jadi semua orang tuh pasti bisa melakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Intinya komitmen, semangat, dan konsisten dengan apa yang ingin kita lakukan. Karena apapun yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Jadi semangat buat semuanya. Yang paling penting, semangat terus. Jangan pernah mengira apapun yang orang-orang katakan negatif kepada kita, bullying kepada kita, yang bikin kita drop. Jadikan itu jadi semangat. Aku harus lebih better lagi. Sehingga nanti besok-besok kamu nggak bullying aku lagi, malah bikin ujian buat aku. Dan buat Mami Louis di 5 tahun ke depan, semangat, kamu udah bisa sampai hari ini. Terus menginspirasi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Indonesia, dan jangan pernah sombong. Harus tetap ingat pada saat dulu masa-masa kecil, pada saat ketika di bawah. Jadi teruslah bersyukur. Kamu glowing banget, kayak pakai masker wajah glowing, jerat on off berkurang, flek kita berkurang. Kalian yang Aurora dapat 2 buat kalian, kenyal kenceng banget. Kalau nggak kenyal kenceng, balikin barang, langsung beli. Pakai korban jerawat mendemnya, jeruk parahnya cepet babayo. Karena muka kamu halus lembut banget. Ya, cepet kamu beli, kamu check out yang udah dapet bilang dapet, biar hari ini langsung kirim.